Ya, bagaimana kabarnya saudara-saudaraku? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sehat, Nah, Ustaz. siap. Dan alhamdulillah malam hari ini bisa di hari Senin dan posisi sekarang saya di Cikarang ya, di Bekasi. Ya, alhamdulillah minggu ini minggu waktunya di Jakarta. Jadi seminggu ini insya Allah kami ada di Jakarta dan semoga nanti dilancarkan juga. Oke, untuk kegiatan kita biasa konsul dokter Sirka itu tidak ada materi, ya langsung kepada diskusi atau tanya jawab. Jadi monggo saya berikan kesempatan bagi yang mau menanya, kita bisa buka diskusinya. Nah, kalau mau menanya silahkan raise hand terlebih dahulu, nanti bisa saya persilahkan. Silakan. Dan kalau nggak ada yang nanya berarti kita cukupkan sekian. Lagi makan Ustadz, bentar. Oh, monggo yang sedang tidak makan bisa bertanya kalau mau bertanya. Belum ada? Siap. Budian mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya sebenarnya udah ada di grup sih Ustadz, tapi saya akan sampaikan lagi. Ini lagi kepikiran Ustadz tadi karena dengar kajian mengenai sewa menyewa properti Ustadz. Selama ini kan yang dibahas dari segi sirkahnya Ustadz, ini kan sewa putus, istilahnya ya kita punya properti kita sewakan ke orang. Itu apa aja yang harus diperhatikan saya sebagai pemilik properti, kewajiban apa aja, dan hak dan kewajiban apa saja yang dari pihak penyewa. Itu satu, Ustadz. Yang kedua, Satu dulu aja, nanti kita bahas tambahannya nggak apa-apa. Biar saya nggak kelupaan apa yang ditanya. Oke, sekarang kalau ngomongin sewa, ya maka akarnya adalah akad ijaroh. Maka pengertian dari ijaroh adalah akad, ya, aqdun alal manfaati, iwadin akad atas manfaat, ya, yang diberi kompensasi. Ya, jadi ijaroh itu adalah akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Nah, maka yang harus jelas adalah apa manfaatnya dan apa kompensasinya. Berarti kalau mau berakad, kita harus memenuhi rukun. Lalu kan seperti itu. Karena sah atau tidaknya sebuah amalan itu apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Satu, seperti biasa al-aqidani, yaitu dua pihak yang berakad atau pelaku. Ada mustajir, ada muajir. Jadi ada pemberi sewa, kalau dalam hal ini barang ya, ada penerima sewa. Ya. Nah, yang kedua itu adalah objek akadnya. Kalau pemberi sewa itu memberikan manfaat atas barangnya. Oke. Nah, kalau penerima sewa itu nanti memberikan kompensasinya yaitu ujrohnya. Yang ketiga adalah ijab qabul. Nah, berarti apa? Harus jelas apa manfaatnya dan berapa ujrohnya. Nah, kalau ujroh itu lebih mudah karena dia memang kompensasinya bisa tiga ya. Tapi kalau dia bilang ujroh itu berarti kalau nggak uang, barang. Nah, cuman saat ini lebih kepada uang kan. Jadi kalau uang itu tinggal jelas aja mau berapa, 10 juta per 1 bulan. Begitu. Nah, kalau mengenai manfaatnya, ya pertama ada beberapa syaratnya. Akad ijaroh. Nah, sekarang mengenai akad ijaroh ya.
Terlihat ya, share screen saya ya. Lihat Ustadz. Nah, ini manfaatnya harus mubah. Oke. Jadi mubah itu berarti untuk kegiatan-kegiatan yang atau manfaat dari benda yang halal. Oke. Kemudian manfaatnya harus maklum, diketahui dengan jelas. Ya. Nah, ya, manfaatnya harus mubah, jadi dari benda yang mubah dan untuk kegiatan yang mubah. Oke. Jadi dia nggak boleh ternyata rumah dikontrakkan untuk jadi bank konvensional seperti itu tidak boleh. Ya, kalau lembaga-lembaga keuangan ribawi disewa kok untuk buat jualan toko Homer itu nggak boleh. Kemudian manfaatnya harus maklum. Nah, maklum ini harus jelas. Kalau yang berhubungan dengan bagian tadi apa? Ruko, rumah. Ruko. Apa? Ruko Ustadz, ada ruko, ada Nah, rumah. nah, kalau yang ruko, ya itu kalau dia lokasi rukonya jelas, misalnya kan begini 2 tingkat, ya sudah, berarti semuanya ini. Atau boleh kalau jenengan cuma lantai 1 saja, lantai 2 saja. Nah, itu yang maksudnya harus jelas itu seperti itu juga. Jadi kalau memang yang disepakati itu adalah lantai 1, ya lantai 2 dia nggak boleh pakai. Atau sebaliknya, kalau yang disewa lantai 2, maka lantai 1 tidak boleh dipakai. Oke. Nah, itu manfaat yang harus jelas. Bisa saja dia sama lantai, tapi cuma beda ruangan. Itu juga boleh. Ya, jadi hanya kamarnya saja. Yaitu yang maksudnya maklum itu harus diketahui dengan jelas tuh yang mana. Termasuk boleh memberikan syarat-syarat ya yang syarat-syarat tapi masih yang mubah ya, dalam artian gini. Tidak boleh untuk jualan kuliner, itu boleh. Nah, kalau dia nggak mau, dia tinggal tidak sepakat saja pihak mustajirnya. Seperti itu. Terus yang berikutnya, manfaat harus dapat diserah terimakan. Jadi pertama nggak boleh. Memang itu ruko-rukonya dia, tapi sedang disewakan ke pihak lain, terus kok mau disewakan lagi. Nah, berarti dia memang memiliki itu, tapi tidak bisa diserah terimakan. Gitu kan? Ya. Kemudian tidak boleh menghilangkan zat sumber manfaat. Ya, kalau ruko kan tidak hilang. Kemudian harus mempunyai nilai. Nah, kalau ruko bisa punya nilai. Dan manfaat harus dapat dinikmati yang menyewa. Gitu kan. Jadi apa? Menyewakan dalam kondisi rusak itu juga nggak boleh. Atau juga tidak boleh terhalangi manfaat yang akan dia pakai. Nah, itu syarat-syaratnya sih. Nah, jadi kalau kembali kepada hal yang tadi, ya, maka apa? Ya, tinggal diperjelas apa saja manfaatnya. Kemudian berapa ujrohnya. Seperti itu sih, Bu. Ya. Ustadz, kalau di luar, ini kan rukun ijarah. Di luar itu kan ada misalnya, maksudnya saya kalau ada kerusakan yang apa yang ditanggung oleh penyewa dan kerusakan yang mana yang harus ditanggung oleh si pemilik. Apakah itu diatur juga, Ustadz? Ya, jadi kalau mengenai kerusakan, ya, kayak ruko begitu kan. Nah, sebenarnya siapa yang punya kewajiban memperbaiki? Oke. Perbaikan itu hukum asalnya adalah pemilik. Gitu loh. Karena memang yang punya kewajiban atau hak atas bendanya itu dasarnya kepemilikan. Maka kalau dia bukan karena kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan penyewa, itu maka perbaikan itu harusnya menjadi kewajiban pemilik. Contoh ya, misalnya ya, mobil. Anda nyewa mobil. Ya. Nyewanya itu kan dalam kondisi baik. Ternyata apa? Ya cuman Anda pakai seperti biasa. Ujuk-ujuk mogok, radiatornya bocor. Ya itu bukan kesalahan Anda. Maka bukan Anda yang punya kewajiban. Bahkan
harusnya Anda punya hak menggunakan barang yang bisa dimanfaatkan. Maka apa? Tidak boleh menyewakan benda yang rusak. Nah, itu jadi kewajiban pemilik mobil. Tapi beda kalau ternyata apa? Anda pakai ugal-ugalan nabrak, ternyata radiatornya pecah dan bocor. Nah, itu kewajiban Anda. Kenapa? Karena ada pengerusakan. Karena cerobohan Anda. Makanya dipilih satu-satu. Nah, cuman biasanya kan yang nyewa itu pingin cepat dibenerin, jadi dia benerin sendiri. Termasuk gini ya, kalau ada hal-hal yang dia tambah dan diizinkan, misalnya apa? Ini nggak ada teropnya, depannya itu nggak ada atapnya, terus dia mau tambah atap gitu. Nah, atap ini itu dia nambah sendiri dan jenengan mengizinkan, maka hak milik atas atapnya itu milik dia, bukan milik pemilik ruko. Maka nanti kalau selesai, ya dia mau ambil itu boleh. Ya, jenengan juga mengeluarkan syarat bahwasannya harusnya diambil karena itu bukan punya jenengan, jadi kembali seperti awal. Maka dia punya kewajiban untuk mengambil. Dan tapi kalau dia akhirnya, nggak ada orang yang gini, udah saya baik dan jenengan terima, ya itu boleh. Tapi nggak boleh di awal ada kesepakatan saya mau buat atap ya, ya tapi besok kalau udah selesai jadi milik saya ya. Nah itu juga nggak boleh. Hanya bersifat natural saja. Kemudian. Ya. Paham, Ustaz. Siap. Yang berikutnya apa tadi? Yang kedua ini sebenarnya titipan pertanyaan sih Ustadz, tapi ini juga berlaku sih kalau misalnya saya akan melakukan usaha tersebut. Kalau kita berjualan secara online, apa saja yang harus diperhatikan Ustadz? Dari segi, sebenarnya ini udah pernah dijelaskan, tapi saya agak rada-rada lupa tuh Ustadz. Mohon dijelaskan kembali Ustadz. Ya jenengan lupa itu kan karena dulu dipelajari. Coba kalau nggak dipelajari kan nggak lupa. Jadi nggak usah dipelajari, nanti nggak lupa. Oke. Nah, maka gini, sebelum kita bilang jual beli, bicara tentang jual beli online, ya, sebenarnya itu mau online maupun offline, kaidah jual belinya sama. Oke, nggak ada yang berubah. Cuman online atau offline, ya, itu ada perbedaan yang namanya di majelis akad. Itu loh. Oke. Maka kalau berbicara tentang jual beli, ya sudah, kita harus paham pengertiannya kan. Mubadalatu malin bimalin ala sabilit tamliki antarodin. Jadi pertukaran harta dengan harta yang berdampak pada kepemilikan dengan dasar saling ridho. Oke. Nah, maka apa? Kita tinggal memenuhi rukunnya saja. Oke. Yang satu apa? Sekali lagi, akad, PA, al-akidani. Ya. Nah, ada siapa? Ada penjual, ada pembeli, al-bai sama al-mustari. Yang kedua itu adalah objek akad, kan gitu. Nah, maka apa objeknya? Ya, penjual itu bawa masman yaitu barang, sedangkan pembeli bawa saman yaitu pembayaran atau harganya. Yang ketiga itu ijab qabul, kan gitu. Nah, setiap ini kan ada rukunnya, pelaku akad, akil, mumayyiz, mutar, bisa terpenuhi. Akad. Nah, jual beli itu ada juga 6. Pertama, barangnya mubah. Pertama, apa namanya, tohir, suci, ya, bukan najis. Terus kedua, dia diperbolehkan memanfaatkan secara syariah, bisa dimanfaatkan. Kemudian harus dimiliki, ya. Terus kedua, bisa diserah terimakan. Terus ketiga itu ada 6. Nah, yang terakhir harusnya sudah dipegang. Oke, ya intinya dipenuhi apa namanya barangnya tersebut syaratnya. Nah, kemudian pembayarannya sama. Ya, tinggal difikskan. Jadi barangnya apa, pembayarannya berapa. Nah, cuman untuk jual beli karena dia berhubungan dengan kepemilikan. Beda ya sama jasa ijaroh tadi ya. Ijaroh itu tidak berdampak pada kepemilikan. Dia hanya tentang manfaat.
perpindahan manfaat, tapi tidak ada hubungannya dengan perpindahan kepemilikan. Nah, maka diatur di sini. Hukum asalnya jual beli itu adalah apa? Barang ya bisa diserah terimakan di majelis akad. Pembayaran juga. Jadi barang ketemu uang langsung. Itu yang pertama. Umumnya kan begitu. Nah, kemudian boleh nggak salah satu tertunda? Boleh. Boleh nggak kalau ada yang tertunda? Boleh, tapi cuma salah satu. Oke, jadi apa? Kalau barangnya ready bisa diserah terimakan. Ingat ya, ini bukan hanya sekedar memiliki, tapi juga bisa diserah terimakan gitu loh. Jadi memiliki, dipegang dan bisa diserah terimakan. Maka kalau barangnya bisa diserah terimakan, pembayarannya tertunda atau tempo itu boleh. Atau sebaliknya, ya barangnya tertunda karena memang tidak bisa diserah terimakan atau belum memiliki, maka apa? Wajib pembayarannya di depan. Oke. Nah, yang nggak boleh itu apa? Barangnya tertunda, kok uangnya juga tertunda. Itu nggak boleh, kalik bil kalik. Ya, dalilnya adalah nah Rasulullah SAW an baiul kalik bil kalik. Ya, jadi Rasul melarang jual beli utang dengan utang. Oke. Maka apa? Pertanyaannya kalau majelisnya online, pasti majelis akadnya itu apa? Dari sisi barang, itu pasti nggak bisa diserah terimakan. Ya nggak iso toh, lewat WA diserah terimakan nggak iso, lewat telepon dia dimasukkan juga nggak masuk toh. Nah, cuman kalau pembayaran itu bisa dengan cara transfer, ya kan? Maka apa? Kalau majelis online, pasti majelis akadnya barangnya itu tertunda. Maka untuk amannya agar bisa berakad berarti pembayaran harus selalu di depan. Begitu, biar bisa akad. Karena kalau dia ternyata pembayarannya juga tertunda, masuknya ini kalik bil kalik. Maka kalau kalik bil kalik tidak bisa dibilang sebagai akad yang sah. Maka pada saat itu belum terjadi akad. Paling mentok dibilang wa'ad. Wa'ad ghairu mulzim, janji yang tidak mengikat. Oke, dampaknya apa? Dampaknya kalau ternyata dengan dasar wa'ad pembayaran itu kok enggak barang juga tidak bisa di majelis akad. Terus ternyata berdasarkan wa'ad ini barangnya dikirim. Maka sampai sini itu harus akad ulang. Atau kalau ternyata enggak jadi akad juga boleh. Gitu. Makanya kalau bisnis dasarnya wa'ad enggak aman. Kecuali dengan PD sama orangnya, kenal baik, sudah pernah transaksi, ya dan lain-lain, ya paham resikonya, monggo jenengan kirim. Tapi kalau akhirnya dia cancel, itu juga boleh. Termasuk kalau penjualnya yang cancel. Ternyata apa? Sudah janjian, oke minggu saya kirim. Ternyata minggu nggak jadi dikirim oleh penjual. Pembelinya sekarang ya nggak boleh baper. Begitu. Ya. Bisa dipahami? Bisa, Ustaz. Ya. Begitu, Sampun? Sampun. Ustaz, Ya. pertanyaan saya, Ustaz. Bentar, Bu Dian sudah? Belum, Ustaz. Halo, Ustaz. Oke. Gimana? Ini transaksi ini apakah sama antara barang-barang ribawi dan non-ribawi? Ya enggak, kalau barang ribawi, hukum asalnya enggak boleh. Ini sama sekali dia enggak boleh tertunda, dia harus nomor 1. Hukum asalnya. Nah, untuk emas, perak, dan uang, itu saklek, enggak boleh. Tapi kalau untuk bahan makanan yang patuh, boleh. Asal memenuhi kaidah ini. Kenapa? Karena ada perkecualian, dalil perkecualian. Jadi dulu waktu Nabi hijrah ke Madinah, itu penduduk Madinah itu sering melakukan salam kurma.
dan Nabi mendiamkan, maka boleh salam kurma. Nah, kalau salam kurma itu berarti apa? Berarti barangnya yang tertunda, tapi pembayaran di depan. Oke. Nah, juga boleh sebenarnya ya, itu pembayarannya tertunda. Asal barangnya di depan gitu. Dan kalau ternyata dari sisi tertundanya itu kan terjadi utang, terus minta jaminan juga boleh. Begitu, kemudian. Ustadz Afwan, tadi yang untuk bahan makanan ribawi seperti kurma itu boleh pembayarannya di belakang, tapi barangnya harus Di terima gitu majelis Ustadz? akad, iya. Karena kalau enggak kan jadi kali bil kali juga. Hmm. Kalau Oh, dalilnya itu kan tentang akad rohan itu loh, jaminan. hmm. Waktu itu Nabi memberi bahan makanan dari Yahudi dengan tempo dan menggadaikan baju besinya. Hmm. Nah, itu di riwayat yang lain, bahan makanannya itu syair. Nah, Saya syair itu tergantung termasuk barang ribawi. ribawi. Ya, Hmm. ya. Sebelumnya karena saya punya persepsinya itu bahwa kalau beli kurma itu pembayarannya harus di muka meskipun barangnya sudah datang. Jadi salah ya Serah Ustaz. terimanya, ya serah terimanya harus di majelis akad semuanya. Hmm. Ya, maksudnya begitu. Apa bagaimana? Enggak, maksudnya gini, begitu saya pesan kurma, itu belum dikasih jumlah berapa yang harus saya bayar, tapi itu kurmanya udah datang. Makanya saya pikir Ya, itu itu nggak boleh. terjadinya waat, bukan akad. Kenapa? Karena barangnya itu kan pas dikirim belum ada akad. Dengan juga nggak bayar di depan. Maka Meskipun saya, sorry, gimana? uh, meskipun saya sudah dalam posisi sudah berakad, saya mau beli gitu. Ya, Nggak bukannya bisa saya berjanji. diakadin itu. Kenapa? Karena barangnya tidak bisa diserah terima. Pasti tertunda. Dan jenengan sendiri juga nggak bayar di depan. Berarti tertunda. Maka kali bil kali kan. Oke. Berarti apa? Tidak bisa dianggap akad. Wah, Ya, makanya kayak ini posisinya. Akhirnya apa? Kalau sudah dikirim nyampe di jenengan baru dibayar kan. ya. Nah, disinilah berarti jual beli mutlak, uang ketemu sama barang langsung tidak tertunda. Berarti sebenarnya jual beli lunas Hmm. gitu loh. Ya, Inti, intinya itu tidak boleh dua-duanya apa tertunda. Gitu Ustaz? ya nggak boleh. Karena jadinya kali dua kali. Jadi Kali gini, dikali. kalau ini tertunda, ya itu berarti jadi tanggungan. Hmm. Dan semua tanggungan itu adalah utang. Yang ini Hmm. juga pembayarannya tertunda, maka jadi tanggungan. Ya. Dan semua tanggungan itu utang. Maka utang ketemu utang, kali dikali. Kan gitu. Paham Ustaz? Ya, sampun. Sampun. Nah, Oke. yang lain dulu aja Ustaz. Siap. Assalamualaikum. Syukron. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa? Monggo, Mister Mas Pak Alif. Ya, Ustaz. Siap. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Medan aman? Aman, Ustaz. Berkat doanya ya. Amin, amin. Gimana, gimana? Apa yang mau Ya, terima didiskusikan? kasih atas kesempatannya, Ustaz. Siap. Begini, Ustaz, ada kasus melakukan aktivitas IO lah atau seminar. Faktanya, Ya, monggo. ya faktanya pertama, sesama panitia tidak pernah menentukan akad apa dalam pelaksanaannya. Yang kedua, panitia tidak pernah menentukan ujroh untuk fasilitator atau pembicara di dalam seminar tersebut. Yang ketiga, pelaksana seminar ini ada kaitan dengan
sebuah komunitas atau organisasi seperti itu. Nah, kemudian jika panitia pelaksana ada untung, maka menyetor kepada pengurus komunitas atau organisasi tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada untung atau rugi panitia pelaksana, maka tidak ada juga dibantu pengurus organisasi atau komunitas tersebut. Pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana hukumnya seperti ini? Yang kemudian, harusnya ini menggunakan sedekah apa? Serta akad-akad apa yang harus kita gunakan? Mungkin begitu, Ustadz. Syukron. Siap. Jadi, gimana tadi awalnya ada IO? Iya, seminar. Seminar. Ya. Terus punya panitia. Ya. Ini ada panitianya. Iya. Terus tidak pernah menentukan akad apa dalam pelaksanaannya, hanya bekerja gitu saja. Oke. Nah, pertama begini, yang harus dipahami ya, semua itu ya, kalau kita mau bicara apapun, itu pertama yang akan dibicarakan adalah kepemilikan. Iya. Itu pasti. Kenapa? Karena dasar tasarruf. Ya, dasar tasarruf itu apa namanya? Gini. Salah. Jadi dasar tasarruf itu dasarnya adalah kepemilikan. Tasarruf. Nah, dasar kepemilikan, dasar tasarruf, pemanfaatan terhadap segala sesuatu, itu dasarnya adalah kepemilikan. Dan kalau pemilikannya jelas, maka apabila terjadi untung itu haknya dia, tapi kalau jadi rugi itu juga menjadi tanggungan dia. Oke. Makanya kalau mau buat IO, IO-nya ini pertanyaannya milik siapa itu dulu. Kan gitu. Apakah perorangan? Ya, opsinya kan perorangan. Oke. Atau apa? Atau lebih dari satu orang. Lebih dari satu orang. Maka kalau dia perorangan, ya memang menjadi milik dia. Tapi kalau lebih satu orang, pasti harus syirkah akadnya itu. Tidak bisa tidak. Kan gitu. Nah, karena saya sebenarnya belum nemu positioning kalau itu ternyata kepemilikannya milik komunitas. Nah, ini saya belum nemu nih. Kenapa? Karena komunitas ini bukan pengelola yang fix. Dia bukan pengelola fix. Kenapa? Lah memang badannya nggak ditentukan. Beda kalau komunitas itu adalah sebuah syirkah. Nah, itu boleh. Tapi apakah benar ada komunitas yang syirkah? Enggak, maksud saya kan anggotanya keluar masuk. Nah, itu siapanya, bagaimananya. Karena syirkah itu nggak bisa keluar masuk seenaknya gitu loh. Dia tetap kudu kula nuwun, dia harus izin. Nah, makanya positioning ini kan dimulai dari sini. Maka apa? Kalau IO ini sudah jelas siapa kepemilikannya, maka tinggal dicari siapa ini panitianya. Kemudian apa akadnya. Kenapa? Karena panitia ini juga memberikan amalnya. Dan semua amal atau manfaat itu boleh dimintai ujroh atau fee atau semacam kompensasi. Nah, pertanyaannya kalau dia memang fix minta kompensasi, berarti akadnya harus akad tijaroh, akad bisnis. Maka kalau akad bisnis tidak boleh gharar. Maka kalau tidak boleh gharar, dia harus fix atas ujrohnya itu. Misalnya tidak fix, ya, dan dia sudah berakad bisnis, yaitu akad ijaroh nantinya, itu juga boleh jalan, tapi masih fasad gitu. Nah,
tinggal nanti difikskan berapa nilainya. Nah, cuman biasanya itu berpotensi bermasalah kalau nggak difikskan di awal. Oke. Nah, maka apa? IO ini ya untung ataupun rugi, ya maka atas amalnya ini yang dapat ujroh, ya harus tetap dibayar. Nah, kemudian katanya IO-nya ini nanti nyetor ke sebuah apa institusi gitu ya tadi. Ya, sebuah organisasi atau komunitas gitu deh. Ya, atau organisasi. Nah, jadi berpindahnya harta itu harus ada akad gitu loh, dan akadnya harus akad yang sah. Lah ini nyetor ini gara-gara apa? Oke, nggak mungkin gitu loh. Kita itu kok ada hartanya orang lain di kita, itu kok nggak ada akadnya, itu nggak mungkin. Walaupun hanya sekedar titipan, maka itu wadiah. Kalau ternyata dia itu jadi jaminan, oke, berarti rohan. Boleh kan kita pegang. Ini akad-akad yang hartanya orang lain di kita, tapi kita nggak punya hak untuk pakai gitu. Ya, nah itu hanya nggak boleh pakai aja, harus ada akadnya. Apalagi kalau ternyata pakai, bahkan dihabiskan. Nah ini pertanyaannya apa? Makanya gini-gini itu harus jelas. Kemudian IO ini ada apa namanya naras apa pemateri, Fasilitator. Iya. ada pemateri misalnya. Nah ini juga akadnya harus jelas. Kenapa? Karena kalau dia juga ngasih amal, nanti dapat ujroh, mau acara di IO ini untung atau rugi, ya tetap kudu dibayar. Kan gitu. Nah yang lebih-lebih lagi kalau ternyata IO ini sebuah syirkah, maka apa? Berarti dia miliknya lebih dari satu orang. Berarti yang nanggung rugi lebih dari satu orang. Itu mau enggak? Gitu. Nah, sekalinya ini ya, sekalinya IO ini buat seminar dan seminar ini bayar, maka apa? Sudah clear. Mau itu isinya ilmu agama atau tidak, berarti akadnya akad bisnis. Bisnis. Oke, jadi seminarnya ini memang kegiatan bisnis. Maka agar kegiatan bisnis ini fix, harusnya ke semua pihak yang memberikan kontribusi, mau panitia kayak pemateri, itu juga harusnya berbentuk bisnis. Jangan malah dianya bayar, tapi minta panitia atau semua orang yang memberikan amal, termasuk pematerinya, ini untuk dakwah ya. Nah, tapi dia yang dapat pembayaran loh. Yo, walaupun secara akad bisa saja sah, cuman nggak aman. Nggak amannya apa? Kalau ternyata amalnya itu tidak dalam bentuk tijaroh, tapi dalam bentuk tabar, oke? Maka apa? Kalau pematerinya nggak jadi datang, nggak boleh marah itu IO-nya. Kalau para panitia nggak jadi datang di hari H, nggak boleh marah itu IO-nya. Akhirnya apa? Jadi simpang siur, nggak bisa memfikskan sebuah seminar yang mana dia itu sudah berbayar atau berbentuk bisnis dengan pihak peserta seminar. Kan gitu. Maka nggak aman. Kalau mau aman, ya sekalinya ini tijaroh, ya semuanya tijaroh ini udah. Hubungannya hubungan bisnis semua, maka aman. Karena kalau ternyata dia melakukan uang prestasi, nanti boleh dibicarakan kompensasi pengganti. Itu loh, atas uang prestasinya itu. Jadi bukan dia nanti yang menanggung. Begitu Pak Alif. Ngeri ya, Ustaz. Jadi bagaimana ya hukumnya seperti ini ya, Ustaz ya? Ini fakta loh. Ya bukan mengenai hukumnya gimana ya, tinggal nyari akadnya aja. Kalau akadnya tidak sah ya tidak boleh dilakukan, berarti haram gitu aja. Iya. Jadi ini pernah terjadi, Ustaz. Ya udah biar dia yang urus sendiri. Begitu Pak Masya Alif. Allah. Masya Allah. Ustaz, Ya. apabila kita menggunakan dengan syirkah abadan, Ya. turunan dari syirkah abadan itu boleh nggak kita kepada fasilitator kita menggunakan ujroh, kemudian
kepada untuk apa ya, untuk orang yang mengajak gitu kan, orang yang mengajak kita menggunakan ju'alah. Ya, jadi syirkah abdannya misalnya A sama B. Ya, Terus Abi ada ya, pemateri. ada pemateri, ujroh. Ya, ini si C. Iya. Ya, ini ijaroh. Jaro. Oke, nah nanti untuk nyari peserta, Ya. ya, Jualah. maka ya ini berarti apa? Jualah. Marketing freelance-nya lah ya. Jadi, Ya, jualah kita buat. Boleh nggak ya, gitu ya. Ustaz ya? Boleh. Nih, jadi Boleh, ya? ini marketing freelance-nya. Dan akadnya itu adalah jualan. Nah, Jualah. kalau yang dia bilang adalah memberikan kompensasi kepada marketing freelance agar untuk dapatkan peserta, yang mana sebenarnya acaranya apa ini? Ini kan acara seminar gitu kan? Ya. Semacam seminar kan? Nah, seminar ini kan sebenarnya akadnya akad ijaroh pada para peserta. Iya. Ya kan? Peserta bayar Ya. untuk bisa dapat manfaat dari acara seminarnya. Maka Benar. sudah benar kalau perantaraan atau marketingnya pakai jualan. Kenapa? Karena kalau pakai samsaroh nggak boleh. Kenapa? Boleh. Karena samsaroh hanya untuk akad jual beli. Sedangkan perantaraan atau akad ijaroh itu bisa dengan jualan. Nah, tapi jualan dapatnya ujroh. Maka harus fix. Ya, jadi apa? Acaranya misalnya 500.000. Ya, nanti ujrohnya fix kalau dapetin peserta dapat 100.000 misalnya. Itu boleh. Dan termasuk untuk apa ya, dokumentasi, video, rekam semua itu kita akad sewa, boleh ya? Iya, ijaroh juga kepada entah itu Ya. panitia, Boleh. kan, dan lain-lain itu ijaroh. Iya. Tapi ingat, yang memiliki acara adalah si abdan ini, misalnya si A masih B, maka semua untung itu hanya dia, tapi semua rugi dia yang nanggung. Iya. Clear kan sebenarnya? Clear ya? Clear. Dan kayak gini, ini semua pihak mendapatkan untung itu kan bisa. Peserta untung adalah dia dapat acara tersebut, manfaat, untung. Ya kan, pemateri di ijaroh nanti dapat ujroh, untung, ada keuntungan. Ya kan, jualah kalau memang dia pinter bisa nyari peserta, ya dia juga dapat kompensasi. Iya kan? Terus kalau panitia nanti dia ijaroh juga dapat ujroh. Iya kan? Nah, kalau ternyata secara perhitungan antara biaya-biaya dan peserta yang masuk itu memenuhi, maka nanti ini pun dapat untung yang bisa dibagi hasil. Yang bisa dibagi hasil, kan gitu. Nah, ya sudah kan semuanya bisa gitu loh. Happy dengan happy ending. Nggak ada yang dizolimi. Dan tidak ada pembicaraan tolongin dong. Nggak ada. Nah, inilah yang namanya sebuah profesionalisme. Makanya nggak mungkin di dalam Islam kok profesionalisme dasarnya tabaruk itu nggak mungkin. Ya, tabaruk itu nggak mungkin profesional. Kalau profesional pasti akad bisnis itu. Kenapa? Karena gara-gara akad bisnis, kedua belah pihak akan saling mempertukarkan kompensasi yang mana jadi ada hak dan kewajiban. Makanya jadi profesional. Kalau tabaruk itu kan cuma satu pihak yang ngasih. Benar. Begitu Pak Ali. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Semangat ya. Ya, Masya Allah. Oke, monggo yang berikutnya Mbak Agatha mau bertanya. Silakan. Ya, Bismillah. Ustadz, ini saya mau nanya soal jual beli kurma, mungkin 11-12 sama ibu yang tadi. Jadi katanya saya mau beli kurma langsung dari importirnya. Nah, misalkan di pelabuhan itu yang datang sepupu saya kan di rumah, terus sepupu saya di mana di pelabuhan itu ngeliat kondisi barang, kondisi kurma itu sesuai dengan penawaran atau enggak.
Nah, kan saya sama sepupu saya teleponan tuh. Dia bilang bagus gitu, kualitas kurmanya bagus gitu. Nah, tapi sepupu saya ini bilang, ini kalau diambil sekian, sekarang harganya A, dan harus cash nih kayak gitu. Tapi sepupu saya ngambil selisih. Nah itu boleh nggak? Jadi ibaratnya, jadi saya kayak ngutang ke mana? Ke sepupu saya, karena yang transaksi kan akhirnya sepupu saya sama importirnya. Meskipun importirnya juga kenal saya gitu. Nah, tapi dari situ sepupu saya ke saya itu minta selisih. Jadi kayak ngambil keuntungan gitulah. Padahal yang transaksi awal itu saya sama importir. Nah itu gimana? Bukan nama sepupu. Gimana? Bukan nama saudaranya itu. Bukan. Jadi sepupu saya tuh. Jadi saudaranya hitungan itu ya. Jadi poinnya begini, ya poinnya itu begini. Pertanyaannya jual beli itu terjadinya di mana? Jual apakah beli di sini, terus ini, atau ini? Saya sama importirnya. Oke, kalau jenengan nama importirnya, maka kan sebenarnya terjadi jual belinya itu di sini. Iya kan? Oke, maka apa? Bukan dengan B. Kalau di si B itu berbicara tentang selisih jual belinya sebagai bagian dari jual beli, itu tidak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya jual belinya di sini pembeli, di sini penjual. Nah, boleh jual beli itu diwakili oleh B, tapi hanya wakil. Oke, maka apa kalau dia bilang saya meminta bukan komisi ya? Tadi bilangnya apa? Ya, ada selisihnya gitu. Karena Nah, gue bantu minta kompensasi dari selisihnya. Kalau akadnya jual beli nggak boleh, kecuali terjadi dua jual beli. Nah, yaitu bagaimana? Yaitu jual belinya di sini. Ini terjadi jual beli satu, di sini terjadi jual beli satu, di sini terjadi jual beli dua. Nah, maka apa poinnya? Jual beli satu ini penjual dan pembeli, dijual beli dua ini sudah penjual dan pembeli. Nah, cuman masalahnya bisa nggak Anda bertransaksi seperti ini? Ya, yaitu apa? Yaitu kalau ketemunya di pelabuhan antara si C dengan si B bisa. Nah, pertanyaannya si B ini bayarnya tunda atau cash kepada si C? Jadi saya transfer dulu ke B, terus B ngasih ke C gitu? Enggak, pertanyaannya kan B-nya dulu sama si C, karena jual beli satunya di sini kan. Kalau memang dia mau minta margin. Karena kalau margin itu boleh, dasarnya adalah jual beli. Ini kita nanti cari alternatifnya, kita bicarain yang ini dulu. Nah, misalnya ini Tempo, misalnya ya, itu sudah bisa akad itu jual beli satu. Kenapa? Karena langsung ketemu di pelabuhan, berarti apa? Kurmanya tidak tertunda. Maka pembayarannya tertunda boleh. Oke. Nah, kemudian dia sudah memiliki kurmanya sekarang. Maka dia jual lagi ke jenengan, itu boleh. Cuman pertanyaannya, akadnya di mana? Kalau ditelepon, iya nggak bisa. Kenapa? Karena B tidak bisa menyerah terimakannya kepada jenengan. Dan jenengan juga belum transfer. Maka kali tadi. Kecuali jenengan transfer. Itu boleh. Maka apa? Tidak tertunda. Barangnya baru dikirim, boleh. Nah, pertanyaannya jenengan itu mau bayar di depan apa enggak? Iya, di depan. Oke, kalau memang mau terjadinya di depan dan dia minta margin, masih boleh. Tapi kita balik sekarang. Jual beli satunya di sini.
Nah, tapi kan belum punya barangnya nih. Maka kalau ternyata pembayarannya cash lunas di depan, itu terjadi jual beli salam, itu boleh. Yang penting jenengan bayarnya cash di depan. Maka jual belinya satu di sini. Nah, berdasarkan akad salam itu dia baru beli ke sini. Nah, misalnya di jenengan itu sekilo 100.000, ya dia dapatnya ternyata 80.000. Nah, itu boleh. Itu kalau mau terjadi jual beli, yang menurut saya agak menyulitkan. Tapi kalau ternyata mau dia itu, ini kan si C tadi ya, kemudian ini si B, ini si A. Tapi kalau ternyata yang penting si B ini dapat kompensasi gitu loh. Ya. Dan nggak usah ngurusin jual beli dalam artian tidak melakukan dua akad jual beli, itu boleh. Dia nanti jadi wakil dan minta ujroh. Atau kalau dia mau mintanya prosentase, itu berarti jadi apa? Simsar. Ingat, simsar itu dari dua sisi. Bukan cuma dari penjual. Ya, makelar itu bukan cuma dari penjual. Ini kan penjualnya ya. Ini pembeli. Maka apa? Pembeli itu mengadakan simsar itu boleh. Maka memberi kompensasi kepada dia persentase itu boleh. Maka apa? Maka dia itu nanti tetap mewakili jual beli. Jadi sebenarnya jual belinya tetap di sini, tapi ini sebagai simsar. Maka simsar itu memang sekaligus mewakili jual belinya. Oke, misal belinya 100 kilo, harganya 100.000. Itu 10 juta ya berarti ya. 10 juta. Nah, nanti dia minta 5%. Maka 5% dari 10 juta itu berapa? 500.000. Nah, itu boleh. Akhirnya apa? Jual belinya cuma satu. Oke. Nah, karena sama-sama ketemu di pelabuhan, bahkan apa? Jenengan tempo itu boleh. Karena wakil jenengan ketemuan di satu majelis akad. Baru transfernya nanti gitu. Nah, itu boleh. Tapi kalau jenengan mau cash di depan juga boleh. Tuh, kalau paham akad, itu sebenarnya bisa banyak variasi yang kita bisa lakukan, tapi stay di dalam koridor gitu. Begitu Mbak Agatha. Semoga tambah bingung. Tambah bingung. Tambah jelas. Yang menyampaikan ke sepupunya aja. Oh gitu. Jadi menyampaikan sepupunya yang bingungi. Baik-baik Ustadz, syukron. Ya. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar, tadi Mbak Sofi duluan. Mbak Sofi mau nanya? Iya, Ustadz. Ya, monggo. Jangan duluan. Nanti yang Mas yang tadi insya Allah dapat. Siapa tadi yang mau nanya satunya? Rashid, Siap. Nanti insya Allah bisa ya. Habisnya Mbak Sofi. Tadi duluan Mbak Sofi. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tadi terlambat habis nidurin kecil-kecil. Ya salahnya punya kecil-kecil. Jadi gini, kemarin lihat postingannya Ustadz tentang apa namanya akad dalam syirkah. Jadi pengen menanyakan aja, ini kan kalau misalnya apa namanya kita mau main saham seperti itu, kemarin katanya kalau saham itu perusahaan yang kita ikuti itu adalah sebuah PT yang mana mereka tidak bersyirkah sesuai dengan aturan yang ada, maka menjadi tidak sah seperti itu. Nah, sedangkan saya jadi kepikiran nih kalau misalnya kita mau bikin perusahaan kalau tidak di PT kan lalu untuk bisa berbadan hukum tuh gimana ya Ustadz menurut Islam yang sesuai syariah gitu. Jadi gini, ya PT itu akadnya batil. Kenapa? Karena tidak memenuhi rukun syirkah. PT itu kan sebenarnya kepemilikannya jadi kepemilikan bersama. Jadi semua yang kepemilikannya bersama pasti syirkah. Kalau cuman
kepemilikannya saja tanpa dikembangkan, itu namanya syirkah amlak. Contohnya apa? Dapat rumah waris, itu syirkah amlak. Gitu. Syirkah kepemilikan doang. Nah, kalau dia ada bisnisnya atau pengembangan dari hartanya, itu maka syirkah akad namanya. Nah, PT ini kan dalam mengembangkan dalam bentuk bisnis, dan maka dia harusnya masuk ke syirkah akad. Tapi tidak memenuhi, kenapa? Karena tidak ada pengelolanya. Maka dia batil. Maka hukum asal membuat PT itu tidak boleh alias haram. Kenapa? Lah wong batil kok. Gitu kan? Iya. Nah, yang benar itu malah buat aja syirkah yang syar'i. Syirkah yang benar. Cuman ternyata, jadi gini, kita itu hukum asalnya mempunyai hak tasarruf penuh terhadap apa-apa yang kita miliki, terhadap diri kita. Maka apa? Tidak boleh ada orang yang menghalang-halangi itu. Itu termasuk seperti hak asasi manusia gitu. Iya kan? Kita kalau punya HP, mau kita pakai sendiri boleh, mau kita sewakan boleh, ya kan? Mau kita hibahkan boleh, mau kita jual boleh, mau kita buang itu boleh. Nah, cuman gara-gara sekarang sistem di Indonesia atau di negara kita ini tidak didasarkan pada syariah, yang mana kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut harus punya legal formal secara sistem kapitalisme, yaitu salah satunya adalah bentuknya PT. Maka apa? Kita kalau nggak punya PT, hak kita itu jadi terbatasi. Ya, gara-gara sistem ekonomi yang sekarang atau sistem yang dijalankan itu bukan sistem Islam, tapi kapitalisme. Maka apa? Sebenarnya harusnya tidak terhalangi. Berarti apa? Kita kalau mau buat PT, tapi tujuannya itu cuma untuk formalitas. Oke. Hanya untuk formalitas, biar hak kita itu tidak dibatasi, itu boleh. Tapi ingat, hanya formalitas. Iya. Yang penting dalamnya syirkahnya syar'i. Kenapa? Karena hak kita itu jadi dirampas gara-gara nggak ada ini, maka sebenarnya kita bersifat apa? Dipaksa atau terpaksa. Kan gitu. Nah, gara-gara dipaksa ini dan kita menjadi terpaksa, mengubah hukum asal membuat PT yang tadinya haram jadi mubah. Berdasarkan hadis apa? Rufi'an umati al-khoto'u wa nasyanu wa mastufiku alaih. Diangkat pena terhadap umatku. Satu apa? Orang yang tidak sengaja, jadi berbuat salah tapi tidak sengaja. Kemudian orang yang lupa, dan juga orang-orang apa-apa yang dipaksakan atas mereka. Jadi hukum asalnya kalau dia berbuat itu harusnya berdosa. Tapi gara-gara 3 kondisi itu tidak dihitung sebagai dosa. Yaitu apa? Kalau nggak sengaja. Terus yang kedua, kalau dia lupa. Ya, itu benar-benar lupa, bukan dilupakan. Maksudnya begitu. Atau apa-apa yang dipaksakan. Makanya kalau ada suatu akad jual beli, terus dia itu dipaksa, misalnya apa? Diancam, ditodong pistol. Dia tetap mau beli, mau bayar sih. Cuman orangnya nggak mau jual, terus ditodong pistol. Ayo, jual saya 1 juta. Nah, itu sebenarnya bersifat memaksa. Makanya menjadi salah satu syarat terhadap rukun pelaku akad. Itu sebenarnya jual belinya tetap batil. Kalau dia ditodong atau diancam agar dia dipaksa, itu tidak boleh, jual belinya tetap batil itu. Jadi kalau dia ketahuan harusnya dikembalikan barangnya. Nah, maka apa sebenarnya menggunakan PT sebagai formalitas karena posisinya dipaksa, yang penting internalnya syar'i itu boleh. Tapi ingat, selama PT itu diwajibkan setidaknya gara-gara sistem ekonomi kapitalisme tadi. Oke, nah maksudnya apa? Kalau besok sistem ekonominya sudah bukan kapitalisme dan kembali ke Islam, yang mana memang PT itu malah dilarang,
ya kembali hukumnya kalau kita buat PT nggak boleh. Nah, karena sekarang sistemnya belum berubah, maka kalau untuk formalitas silakan saja. Yang penting sirkahnya di internal itu syar'i. Begitu Mbak Sofi. Oh iya, terima kasih Ustadz sudah jelas. Jelas ya. Jelas Nah kayak sekali. gitu itu susah kalau suruh jelasinnya itu lewat WA gitu loh. Suruh ngechat. Loh tuh banget kok. Panjang. Dan kalau di chat itu kan nggak bisa orek-orekan kayak gini. Betul, Nah, betul. walaupun tulisan saya jelek, ini lebih bermakna daripada tulisan chat yang bagus kan. Siap, itu saja. Iya Ustadz, terima kasih banyak. Siap. Oke, sami-sami. Monggo tadi Mas Rashid ya. Rashid mau bertanya? Iya, Tat. Siap, monggo Mas Rashid. Ini juga ada kaitannya dengan legalitas ya, CV. Jadi gini, Tat. Saya dan teman saya ya, jadi katakanlah A itu saya, B teman saya, bersirkah mungkin sekarang abdan ya. Jadi saya punya produk digital senilai 50 juta dan kita bikin CV memang untuk salah satunya untuk pendaftaran haki gitu. Terus untuk yang teman saya juga dia sebagai investor dengan setor 25 juta gitu untuk pendaftaran CV itu juga itu. Terus dan kita melakukan kegiatan operasional pengelolaan barang. Sorry, ini Sirka Abdan loh. Kok ada yang ngeluarin modal? Ya itu saya modal emang saya juga ada modal Ya berarti Inang loh. Inang ya, iya, betul. Ya. Nah, Terus. Saya juga ada modal tadi dari modal dalam bentuk produk digital. Teman saya 25 juta itu tadi dan senilai 50 juta. Ya. Produk digitalnya. Ya. Ini modal uang. Modal uang 25 untuk juta. Iya, pembentukan CV dan sebagainya. Gitu. Terus? Itu kan Sirka Inang ya, dan rencana kita kan saya ada beberapa produk yang nantinya itu apa ya, pengelola itu nanti saya akan rekrut dari luar dengan sirkah yang berbeda, tapi atas nama CV itu gimana ya? Atas nama apa? CV. Berarti yang mau ngerekrut CV-nya? Iya nanti. Ya maksud saya ya dengan ngerekrut pengelola lain. Nambah lagi gitu. Nambah pengelola. Iya, pengelola luar itu. Jadi terus kita pemilik berangkat sama CV-nya. Iya. Itu dibolehkan nggak tadi? Jenengan sekarang saya tanya, jenengan itu pengelola dan pemodal. Betul. Terus si B itu pemodal saja. Pemodal. Yeah. Ikut ngelola juga tadi. Nah iya berarti si B itu PLPM, yang ini PLPM juga. Ya. Nah itu kan Inang. Betul, Inang. Nah terus jadilah CV dengan produk digital ini. Iya betul. Terus malah disirkain lagi nyari pengelola. Iya. Iya untuk produk yang lain gitu. Misalnya ada beberapa produk lain. Apa gitu. produk apa? Produk digital juga tadi. Tapi dia yang ini kan. Hasil dari CV-nya ini. Iya. Terus CV-nya ini tetap ada pengelolaan kan dari produk yang lain. Misalnya yang ini, misalnya produk digital A. Itu dia tetap ada bisnisnya sendiri. Iya, ada sendiri. Kemudian ini ngeluarin produk digital yang lain. Digital yang lain. Tapi sirkahnya dengan CV, bagi hasilnya ini dengan CV gitu. Ya, itu terus disirkankan dengan pengelola gitu. Ya, pengelola lain. Ya. Nah, CV ini sebenarnya yang sirkah Inan ini boleh membuat sirkah dengan pengelola. Cuman pertanyaannya dengan sebagai apa? CV-nya ini pemodal saja. Pemilik CV itu kan kita berdua itu yang A dan B itu. Ya, sirkah Inan yang di bawah CV ini dalam sirkah yang ini ketemu pengelola itu ini jadi apa? Pemodal saja. Sebagai pemodal berarti yang ngelola sebagai itu pemodal. Ya.
yang ngelola misalnya di sini si C, Ya, gitu. betul. Ya, Ya, maka terjadi syirkah mudorobah di sini. Itu boleh. berubah. Ya, jadi syirkah terus membuat syirkah lagi. Nah, itu namanya syirkah mufawadoh. Oh, iya, iya. Tapi ingat, ya kalau memang ada bisnis terhadap syirkah inannya. Nah, yang nggak boleh itu jenengan cuma punya ini, terus nyari pengelola. Gitu loh. Itu nggak boleh. Beda kalau jenengan punya produk digital yang lain, jadi untuk syirkah inannya itu tetap ada kegiatan bisnisnya. Ya, Nggak bolehnya, ya nggak bolehnya apa? Kalau ternyata nggak ada ini, malah yang produk ini disirkahin, itu nggak boleh. Kenapa? Karena sebenarnya jenengan cuma membuat sebuah produk yang nanti jadi modal, dan berarti jenengan itu tidak ngelola. Berarti apa? Pemodal ketemu pemodal doang. Nah, ini nggak bisa kalau pemodal ketemu pemodal syirkah itu nggak bisa. Oke. Ya, nah, beda kalau ini syirkahinannya punya tetap produktivitas bisnis untuk produk digital A misalnya, terus dia buat produk yang lain, tapi dia syirkahkan, itu boleh. Bahkan jenengan nggak punya produk pun, dari syirkahinan ini ternyata ada dana idle, misalnya 10 juta. Terus si pengelola ini punya tawaran, saya butuh modal 10 juta, ada potensi bisnis yang lumayan. Nah, jenengan menyirkahkan hanya modal doang itu juga boleh. Begitu, nggak harus punya produk. Gitu. Bisa dipahami ya? Iya, paham, Tat. Siap. Sampun? Sekarang, Tat. Iya. Siap. Mantap. Oke. Monggo yang berikutnya, ya Buru Hati. Buru Hati ini dari Papua sampai malam-malam ikut terus loh. Bu, biar nggak terlalu malam pindah, Bu. Jangan di Papua, Jawa gitu. Cuman ingin ikut dokter syirkah biar nggak kemalaman. Monggo Pak Dian Sulistiadi, ada yang mau ditanyakan? Pak Dian? Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz mau tanya kalau hukumnya LC tapi dari sudut pandang kita sebagai eksportir bagaimana, Ustaz? Jadi terlepas dari si importirnya nanti misalkan kita ada rencana mau kirim barang keluar gitu, tapi pakai LC, misalkan si Saya dijelaskan dulu, ya, LC itu faktanya saya masih ya sebagai gambarannya saya paham, tapi coba difikskan lagi LC itu berarti apa? Iya, kalau yang pemahaman saya sih ya, saya juga masih belajar, kebetulan ada rencana mau ekspor. Jadi pada prinsipnya itu adalah semacam surat jaminan gitu ya, Ustaz. Surat jaminan yang kalau kepanjangannya apa sih? Letter of credit, Ustaz ya. Oh ya, letter of credit terus? Ya, itu semacam itu surat jaminan. Jadi kayak jaminan agar nantinya kita kan posisinya sebagai eksportir atau seller gitu ya, agar kita dapat jaminan pembayaran atas barang yang kita kirim ke luar negeri. Sepanjang klausa yang ada di dalam LC terpenuhi, maka nantinya kalau misalkan barang kita sudah sampai di importirnya ya, sudah sampai di importir, kemudian sudah ada semacam bukti dari carrier atau dari dari si pengirim barang bahwa barang sudah diterima oleh si importir maksudnya atau si pembeli, maka nanti kita sudah bisa menyiarkan LC-nya di bank yang sudah ditunjuk misalkan di Indonesia kita misalkan disepakatinya pakai bank Mandiri gitu ya. Nanti kita bisa langsung mencairkan nilai LC tadi sejak. Berarti yang punya LC itu dengan apa importirnya? Si ini yang punya yang nerbitin biasanya si importirnya kan ya. Yang pemahaman saya mungkin bisa dikoreksi ke teman. Yang saya pahami itu yang menerbitkannya si LC si importirnya. Jadi dia karena dia nantinya akan ada kewajiban bayar kalau misalkan barang sudah diterima, maka dia yang akan menerbitkan LC dari negaranya dia. Misalkan kita ekspornya misalkan ke Cina misalkan gitu ya. Nanti dia akan menerbitkan dengan bank yang ditunjuk di sana, kemudian nanti mungkin dia akan punya koneksi dengan bank yang ditunjuk di Indonesia gitu ya. Itu yang saya pahami gitu sih. Ada nggak rekan di sini yang paham LC? Bu Dian mungkin paham nggak, Bu?
Mungkin sudah nggak memperhatikan. Jadi gini, yang jadi masalah itu, berarti kan yang berhubungan dengan bank untuk mengeluarkan LC itu adalah pihak importer ya. Si importernya Ustaz, ya, betul. Jadi nanti Ya, dia importer kan. si importernya. Ustaz. Jadi kan biar ketika kita ngirim barang nanti misalkan tidak ada jaminan bahwa ketika barang diterima bisa dibayar, kita bisa langsung cairkan. Nah, biasanya Iya, si berarti importernya yang akan nerbitin itu. dia itu yang berhutang sama banknya. Nanti Iya, dia ditalangi dulu begitu. betul, betul. Bisa ditalangin atau biasanya juga bisa dia menempatkan dana tertentu di bank negaranya dia. Misalkan transaksinya nilainya 10 juta gitu ya. Berarti Nah, nanti diamankan dulu begitu ya dananya nah, dia ya. bisa dia berhutang dengan banknya. Jadi banknya nanti menerbitkan LC, kemudian nantinya si Bayar ke situ kan. si importirnya nanti akan membayar mungkin upah jasanya, mungkin juga karena dia hutang juga pasti akan bunganya kan. Atau bisa juga dia menaruh sejumlah uang 10 juta di situ, nanti mungkin dia juga akan bayar nanti fee atas penempatan LC-nya gitu. Nah, mungkin kalau saya mungkin dari sudut pandang eksportirnya, Ustaz. Dari sudut pandang eksportirnya gitu. Iya, iya. Nah, sebenarnya kan akad jual belinya kan di sini. Nah, cuman dia berhubungan dengan bank untuk LC-nya dulu kan. Iya. Dan gitu berarti. Jadi sebenarnya apa namanya? Kan di sini. Gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya akad jual belinya di sini, tapi dia harus ngeluarin LC, yang mana di sini akadnya core. Iya. Setahu saya dia nggak nempatin uang di depan sih, karena Iya, kan iya. lebih seringnya adalah core. Betul, betul. Karena betul. kalau dia sebenarnya sudah naruh di bank, ya lebih baik dananya ready ya dia transfer aja ke jenengan daripada dimasukin ke bank kan. Betul. Nah, maka apa terjadinya jual beli ini mewajibkan adanya core ini. Oke, maka ini multi akad. Nah, karena apa? Karena jenengan bisa nggak melakukan jual beli ini kalau dia tidak melakukan core dalam bentuk LC ini, nggak bisa kan? Kecuali tadi dia menempatkan dana langsung di banknya. Tapi kan umumnya kan si importernya apalagi dari negara-negara yang tidak tahu riba ya pastinya mendingan dia langsung ngeluarin. Ya, sebenarnya kalau dia naruh uangnya pun di bank, sebenarnya malah dia juga menghutangi banknya, jadi wajib. Ya. Nah, itu tetap aja akad dia sama bank terbalik sekarang, malah yang ngasih utang dia. Nah, itu tetap multi akad gara-gara kan kalau mau terjadi jual beli ini harus terjadi ini. Makanya kalau mau ya ilangin aja banknya. Soalnya kadang kita ekspornya kan ke orang yang tidak kita kenal ya, kecuali kalau memang di sananya orang yang kita kenal. Jadi untuk memastikan bahwa barang yang kita kirim nanti akan dibayar gitu gimana? Ya, memastikan itu tidak boleh terus harus mengadakan akad yang lain. Karena kalau dia menjadi wajib ya berarti multi akad. Orangnya itu cuma mau jual beli kok. Tidak diwajibkan atas akad yang lain. Kan gitu. Contoh misalnya, saya mau beli rumah jenengan, oh boleh. Oke, jenengan saya mau beli rumahnya jenengan, ya, saya mau beli rumahnya jenengan, tapi saya mewajibkan jenengan nyewa mobil saya. Itu nggak boleh. Ya. Jadi apa? Ya kalau mau beli rumahnya, mau nyewa ya nyewa. Jangan itu dikaitkan. Karena jadinya multi akad. Maka menurut saya itu tidak boleh alias tidak sah. Nah, itulah susahnya. Kenapa? Karena sistemnya dasarnya kapitalisme. Kenapa? Karena mesti nilainya besar, lebih baik dipakai di bank dulu. Iya, betul. Atau dia banknya ngutangi, tapi nggak mungkin nanti nggak dapat tambahan manfaat. Ngapain? Sebenarnya kesalahan bank itu dia memang sebenarnya mau bisnis dia, tapi diangkat tabarut gitu loh, nggak bisa. Waktu ini kan angkat tabarut. Ya.
Jadi kita itu hanya boleh nyari keuntungan di akad ijarah. Makanya nggak usah malu-malu. Ya. Makanya apa? Ya ijarah saja. Yang nggak boleh itu kita berbisnis dengan di area tabaruk. Nah, contohnya apa? Port. Bank itu menjalankan port. Kemudian apa? Pegadaian. Dia melakukan akad rohan. Itu tabaruk juga. Asuransi. Itu juga sama. Sebenarnya dia melakukan akad doman. Dan akad doman itu adalah akad tabaruk. Terus udah salah dari awal itu. Dan semisalnya dia terhadap akad tabaruknya dia tidak mau mengambil keuntungan, biar itu terlihatnya akad tabaruknya benar, tapi pasti dia multi akadkan sama akad bisnis. Minta ujroh, minta ini di akad yang lain. Nah, kalau itu bersifat terpisah, it's okay, opsional, it's okay. Tapi sekalinya itu mengikat, maka itu multi. Begitu. Ya, Ustaz. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Pak. Monggo satu lagi dari siapa ini? Pak Erian atau Bu Erian? Saya Bu Erin, Ustaz. Oh iya, siap. Monggo. Ini saya kan pernah punya usaha jual dinar dirham. Ini saya ingin tanya, kan usaha itu saya sebagai pemodal dengan seorang teman. Kemudian kami mengangkat seorang pengelola. Halo? Ya. Jadi jenengan berapa orang? Dua orang pemodal. Dua orang pemodal. A, B. Semua pemodal. A, B. Kemudian terus si C pengelola. Terus? Ya, ada pengelola. Nah, sudah berjalan beberapa tahun, sekitar 3 tahun tuh masih bagus pengelolaannya. Setelah itu tidak ada laporan, tidak ada tidak jalan lah usahanya. Sampai kemudian yang pengelola itu sakit segala, akhirnya dia berhenti jadi pengelola. Nah, itu sekitar berapa ya? 5 tahun lebih lah itu. Kemudian berarti 8 tahun total. Diserahkan semua sekitar 8 tahun lah ya, katakanlah seperti itu aja. Kemudian diserahkan semua dinar dirhamnya kepada kita berdua. Nah, tanpa bagaimana, apakah benar, apakah harus diperhitungkan juga untuk si pengelola juga, Ustaz? Gimana itu? Ya, jadi selama 3 tahun berjalan dengan baik. Keuntungannya. Ya, 3 tahun berjalan dengan baik. Tidak ada bagi hasil begitu. Ya. Oke. Nah, yang 5 tahun ini ada lah, itu makanya bagi hasilnya itu setiap kalau 1 dinar dirham itu bagi hasilnya setiap apa sih, Ustaz? Kalau sirkah itu kapan bagi hasil itu kesepakatan, mau bulanan, mau 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, di akhir sirkah itu kesepakatan. Tapi ingat, posisinya memang ada untung. Walaupun dia bilang, yuk kita bagi hasilnya per bulan. Oke, pas tutup buku, nggak ada untung ya, memang nggak ada yang dibagi. Oh, gitu ya. Selama ini pernah kita, karena belum pada paham ini ya, masalah sirkah. Ya, kalau 8 tahun begini, memang sirkah waktu itu juga belum familiar. Saya aja baru paham ada kalimat-kalimat sirkah itu ya. 6 tahunan terakhir lah, ini 8 tahun. Ya, menurut saya awal mulanya pasti nggak memahami, karena dakwah mengenai sirkah juga belum banyak kan waktu itu. Selama itu kita seperti gaji aja, menggaji pengelola begitu. Nah, kalau pengelola nggak boleh digaji. Kalau gaji itu akad dari ijarah. Iya. Gitu loh. Nah, pertanyaannya, ya udah berarti bukan sirkah. Misalnya begitu ya, pengelolanya tetap pegawai saja. Boleh kalau dia itu ternyata pegawai dan dapat ujroh. Nah, cuman masalahnya, terus jenengan sama si B ngapain? Sirkah. Ya nggak bisa juga. Kenapa nggak boleh sirkah kok pemodal sama pemodal aja? Harus ada pengelolanya. Iya, ya, selama ini sudah seperti itu. Kita pemodal, kemudian ada C tadi. Ya, nah akad sama C-nya apa? Apanya? Maaf. Akad sama C-nya itu apa? Sirkah atau ijarah?
Syirkah kayaknya ya waktu itu. Kalau syirkah maka dia dapatnya bagi hasil, maka dia tidak bersifat rutin tiap bulan. Iya, kayaknya Gitu. syirkah, tapi belum jelas juga waktu itu karena masih pada awam masalah syirkah ya. Nah, dia selama ini digaji 3 tahun itu. Kayaknya digaji kayak. Enggak, masalahnya Masih sekarang kayaknya juga dicek dulu. ya, tapi sudah ini sekarang sudah tutup kan. Jadi dia sudah menyerahkan semua dinar dirham pada kita berdua, dibagi Ya, dua. sebenarnya nggak bisa kalau ternyata 5 tahun ini dia nggak pernah ngasih laporan. Iya, selama itu tidak ada yang bisa divalidasi. Harusnya dia punya. Iya, tapi kenyataannya seperti itu. Jadi kita juga tanya-tanya kok nggak ada ini, nggak ada laporan. Nah, kalau dia nggak ada laporan, maksudnya dia menzalimi hak-hak orang lain. Ya, tapi akhirnya kita tutup, terus dia menyerahkan semuanya kepada kita berdua. Dengan menerimanya. Bagaimana, Ustaz? Dengan menerimanya. Iya, kita bagi dinar dirhamnya dibagi kita berdua pemodal. Ya, jadi jenengan mengikhlaskan apabila ada hak jenengan terhadap. Oh iya sih, karena memang awalnya tujuannya dakwah, Ustaz. Tujuannya untuk memasyarakatkan, mensosialisasikan dinar dirham ya waktu itu. Ya, itu kan urusan yang berbeda. Sekarang kan ngomongin bisnisnya. Jadi mengenai apa tujuannya jenengan itu monggo saja. Cuma kalau akad bisnis ya pasti ada hak dan kewajiban dan ada kompensasi. Iya. Nah, itu saja yang dibicarakan, walaupun tujuannya mau dakwah atau murni bisnis ya boleh-boleh saja. Iya, akhirnya kita ini sih. Hanya sekarang saya lagi memikirkan, kan sekarang berarti saya punya dinar dan dirham, lumayan banyak. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya bisa mensirkahkan lagi dengan orang lain? Jenengan tinggalnya di mana? Saya di Semarang, Ustaz. Ya kalau ada kesempatan main ke Jogja ke kantor. Karena kan menurut saya potensi dinar dirham itu juga bagus gitu loh. Nah, dalam artian bisa jadi kalau kita berbicara terhadap potensi, nah, siapa tahu Bisyarah bisa membantu dalam opsi-opsi. Cuman ya berarti maksud saya forumnya itu forum yang komprehensif gitu loh, kita bicara nggak hanya sekedar seperti ini, atau lain waktu kalau ada kesempatan kita bisa juga. Gimana? Ya, saya nyoba jual sendiri, susah. Saya coba tawar-tawarkan ke orang-orang gitu kok agak susah. Akhirnya ya kalau kondisi sekarang iya, tapi kalau nanti perekonomian udah balik, menurut saya enggak juga, karena memang kalau untuk pengamanan nilai uang lebih baik beralih ke emas perak. Gitu. Nah, cuman sebaiknya simpan aja dulu ya, Ustaz. Iya. Sebaiknya sekarang disimpan dulu atau? Cuman gini loh, lebih mudah memang kalau dia jualan dalam bentuk emas biasa, bukan dinar dirham. Kalau mau cepat, gitu. Nah, cuman masalahnya kenapa enggak terhadap hal lain, ya, yaitu maksud saya siapa tahu itu bisa jadi bisnis gitu loh, yang juga tetap bisa membantu mendakwahkan dinar dirham itu. Nah, lain waktu deh kalau ada kesempatan ya kita obrolin, karena saat ini saya belum pernah ada yang ngobrolin saya punya dinar dirham gitu loh, siapa tahu masih bisa dibisniskan, itu belum pernah. Nah, saya jadi tersirat, oh ini ada potensi gitu. Dan sebenarnya aman karena dalam bentuk dinar dirham itu aset, yang dalam artian modalnya tetap dalam bentuk aset, jadi dia nggak hilang gitu loh, dan nggak menyusut. Misalnya menyusut pun dapat tetap bernilai. Beda kalau saya punya motor 20, nah itu harus endang dijual. Begitu Bu Erin. Iya. Jenengan ikutnya dari kelas apa ini? Dapat info ini? Maksudnya? Ya kan kalau info ini? konsultasi yang mana? Taskef itu. Oh iya. Siap. Iya. Berarti udah pernah mengikuti forum Syirkah kan? Iya, di Taskef itu. Iya. Ya berarti kan maklumat mengenai Syirkah udah lumayan loh. Iya, masih awal. Lumayan bingung maksudnya. Baru sekali bingung benar.
Nah, insya Allah nanti kita ada agenda untuk one day workshop Sirkah itu ke 5 kota, salah satunya Semarang. Nah, nanti bisa kabar-kabaran, siapa tahu bisa silaturahim sekali. Ya, begitu Bu Erin. Ya, makasih atas jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambahan sedikit untuk Bu Erin, maka kalau jenengan bertiga sudah saling mengikhlaskan terhadap nominal-nominal itu, ya insya Allah harapannya dan semoga itu sudah terselesaikan di urusan dunia. Jadi kalau memang semuanya saling mengikhlaskan, ya. Nah, jadi tidak perlu diperpanjang, termasuk terhadap kesalahan-kesalahan muamalah yang lalu. Jadi kan kalau di Al-Baqarah 275 itu faman ja'ahu mau'idatum min rabbih falahu fantahu asalafa wa umruhu ilallah. Ya, jadi apabila telah datang peringatan atau ilmu dari Allah lalu kamu berhenti, ya, maka apa yang telah lalu itu urusannya dikembalikan kepada Allah. Maksudnya kalau para ulama menyampaikan itu insya Allah dimaafkan. Ya, memang untuk muamalah ya, ini kan harta haram itu ada 3, ada dari segi zat, dari non muamalah, atau dari muamalah tapi muamalah yang haram. Nah, untuk muamalah yang haram ini berlaku kaidah yang tadi Al-Baqarah 275 itu. Ya, barang siapa yang telah menerima ilmu atau peringatan dari Allah lalu berhenti, maka apa yang dahulu itu urusannya dikembalikan kepada Allah, insya Allah dimaafkan. Ya, sebenarnya muamalah-muamalah yang haram kalau sudah dapat ilmunya langsung berhenti, itu apa-apa yang lalu yang salah itu nggak perlu dijual sebenarnya. Itu tetap boleh Anda miliki. Dan memang Allah tahu kita itu sulit gitu loh. Kalau suruh ngitung lagi itu semuanya karena kemampuan kita. Kan? Makanya asik nih ada potensi di flash out. Apalagi kalau semua pihak yang berakad itu sudah saling merelakan. Jadi insya Allah permasalahannya tidak perlu diperpanjang, tapi jangan terus diulangi lagi terhadap muamalah yang haram itu lagi. Gitu loh. Jadi apa nextnya kalau mau melakukan sirkah, ya lakukan sirkah dengan dasar-dasar ilmu. Ya, nah, seperti itu untuk diskusi kita malam ini. Nah, karena sudah 9:30, maka kita cukupkan sekian. Ada yang mau bertanya lagi? Enggak, toh? Siap. Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sekian. Saya mengucapkan matur nuwun atas kehadirannya. Dan semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini itu bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan yang telah disampaikan. Dan bukan berarti kami lebih baik daripada jenengan, tapi kami ingin membagi ilmu yang kami punya. Nah, semoga kita bisa terus silaturahim dan bertemu di majelis-majelis ilmu yang berikutnya. Dan insya Allah praktek dokter Sirkah diusahakan tiap Senin malam itu hadir. Begitu ya, matur nuwun semuanya ya. Afwan minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ustadz Firly.